الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام العلامة أبو ياسين محمد علوي المالكي الحسني، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. الحمد لله. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral sami'in, ma'asyiral aba, ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah karena malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, tidak bukan perkumpulan kita ini untuk memuji dan menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita yakini, bapak-bapak, wabil khusus penduduk asli atau penduduk Kampung Banten, harus kita yakini bahwasannya dengan majlis seperti inilah insyaallah kampung kita, rumah kita dijauhkan oleh Allah dari bala dan musibah. Amin. Karena kalau bala sama musibah sudah mau turun, tidak ada bisa yang menolaknya kecuali majlis-majlis seperti ini. Ya, jadi insyaallah majlis seperti ini manfaatnya untuk kita semua, untuk yang hadir, wabil khusus untuk penduduk asli sini dan sekitar sini. Jadi harus kita yakin, jangan kita ragu. Majlis inilah yang nolak balak. Balak mau turun, tapi karena ada majlis, jangan dilihat jumlahnya, jangan. Kalau kita ngelihat jumlah, akhirnya kita tidak pernah kumpul. Kalau kita ngelihat jumlah, tidak pernah kumpul. Al Habib Abu, kita masih di dalam mengenang daripada wafatnya Al Habib Abu Bakar Al Masyhur, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ini termasuk guru daripada Al Habib Ali Al Jufri. Itu pas takziah Habib Ali Jufri cerita, dulu Habib Abu Bakar ini pas di Jeddah, Habib Ali Jufri kan dulu belajar di Jeddah, suka belajar sama Abu Ya Muhammad juga, suka ke Mekah. Itu kata Habib Ali Al Jufri, Habib Abu Bakar ini dulu ana minta belajar sama beliau, minta belajar fikih Syafi'i. Habib Ali Jufri cerita, minta belajar fikih Syafi'i. Oke, kata Habib Abu Bakar, di mana? Di rumah ini Habib. Yaudah, seminggu sekali ana datang, kata Habib Abu Bakar Al Masyhur. Kumpulkan nanti siapa yang mau belajar. Diajak sama Habib Ali Al Jufri. Cuman biasa manusia itu dari dulu sampai sekarang semangatnya itu di awal-awal semangatnya di awal cepat lempemnya seperti keropok semangatnya. Kebanyakan orang begitu. Dikumpulkan, ini bukan di Indonesia saja, ini di Arab, ini Jeddah. Dikumpulkan sama Habib Ali Jufri ini murid-murid yang mau belajar sama Habib Abu Bakar. Rame. Majlis minggu pertama rame, biasa. Pembukaan pasti rame. Minggu kedua berkurang, minggu ketiga berkurang, minggu keempat berkurang. Sampai-sampai kata Habib Al Jufri pernah di satu majlis
tidak ada yang hadir kecuali anak dan 2-3 orang. Sampai-sampai anak malu sama Habib Abu Bakar ini. Ini ngundang Habib, udah meluangkan waktunya untuk datang ke majlis tersebut. Malu. Kenapa? Cuma anak yang hadir. Tapi kata Habib Ali Jufri, penjelasan beliau ketika murid banyak dan murid sedikit sama, tidak berubah. Ini menunjukkan juga ikhlas. Ini juga ujian buat ustadz atau buat dai. Ngajar itu mau kalau muridnya banyak atau walau murid sedikit mau ngajar gitu. Ini ujian buat dai, buat ustaz. Kata Habib Ali Jufri, Habib Abu Bakar ini kajiannya pas yang hadir cuma 3, 4, 5 orang sama seperti yang hadir 100. Persis tidak berubah sama sekali. Tidak lesu, tidak ada lancar ngomongnya, tidak biasa kata Habib Ali Jufri. Kemudian Habib Abu Bakar ini kayaknya melihat anak ini malu kata Habib. Ini Habib Ali Jufri cerita setelah Habib Abu Bakar meninggal. Habib Abu Bakar ini ngelihat kayak Ali Jufri ini malu. Kenapa sudah manggil Habib tapi yang datang tidak kati. Kosong rumah itu. Akhirnya dinasehati sama Habib Abu Bakar biar tidak malu. Ya Ali jangan malu. Walaupun tinggal inti sendiri tetap anak akan mengajari inti. Tapi lihat hasilnya jadi Ali Al-Jufri, Habib Ali Al-Jufri luar biasa. Dan guru-guru kita juga menasehati. Jangan sekali-kali pengen cari majlis itu nunggu rame. Nunggu banyak yang hadir baru galak ngajar. Itu enggak boleh sempurna. Walaupun 1-2 orang, kata Abu ya Sayyid Ahmad, itu tetap kau harus ngajar. Buka kitab, buka majlis. Biar sautul haq, suara kebenaran ini didengar. Walaupun cuma oleh beberapa orang. Tapi insya Allah kita tidak tahu. Mungkin yang hadir di sini nanti jadi wali. Mungkin yang hadir di sini anak-anak ini mungkin jadi nanti kiai besar. Kan tidak tahu. Yang mana manfaatnya kembali ke umat muslim dan manfaatnya kembali kepada yang mengajarkannya. Jadi jangan kecil hati bahasa Palembangnya. Majlisnya sedikit, jangan. Mobil khusus penduduk setempat. Jangan kecil hati, jangan bosan untuk meramaikan majlis seperti ini. Karena majlis inilah yang nolak bala. Sekarang ini kita ini musibah atau maksiat itu di mana-mana. Maksiat di mana-mana. Allah mau menurunkan bala musibah itu sudah pantas sekali zaman sekarang ini. Cuman kenapa masih disayangi kita sama Allah, masih diberi rahmat kita sama Allah karena ada majlis seperti ini. Na'udzubillah, misalkan di satu kampung tidak ada majlis seperti ini, tidak ada sholawatan, tidak ada salat berjamaah, tidak ada majlis ilmu, udah itu kampung tinggal nunggu bala. Kata yang nolak, terkadang jangan dikira bala itu harus gempa hancur kalau tidak. Harus turun misalkan batu dari langit, tidak. Bala terkadang hatinya semua keras. Bala kadang mungkin semua sekampung itu tidak ada yang sholat. Itu bala, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi absyir, ini kabar gembira, harus senang. Kita harus senang mempunyai majlis seperti ini yang mana di dalam riwayat Nabi besar Muhammad SAW mengatakan kalau ada satu rumah yang di rumah tersebut disebut nama Allah, 40 rumah dari rumah tersebut dilindungi oleh Allah, kena cahayanya. Bayangkan 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, depan belakang, 40 rumah kena cahaya tersebut. Nabi tidak ngomong harus rumah-rumah wong soleh, tidak. Pokoknya rumah yang dekat tempat di situ sebutkan nama Allah dan di situ disebutkan nama Nabi besar Muhammad SAW, 40 rumah di sekeliling majlis tersebut diberi cahaya dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus semangat untuk meramaikan, untuk menghadiri daripada majlis seperti ini. Jangan bosan, jangan cepat bosan karena cuma seminggu sekali. Kita ngadakan majlis seperti ini cuma seminggu sekali, paling tidak ada siraman rohani. Karena yang butuh makan itu bukan badan bukan jasad saja yang butuh makan, ruh juga butuh makan. Rohani kita butuh makan, dan rohani kita lah yang harus kita perhatikan makanannya. Jangan sampai salah makan. Kalau sudah salah makan akhirnya sakit. Kalau sakit jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dan alhamdulillah ahlan wa sahlan ada dari Muhibbin Talang Keramat nian ini Masya Allah bawaannya banyak nian. Ya, agak tak sebab bawa banyak itu nian minggu depan kalau datang Jatori ahlan wa sahlan. Kalian itu bukan menyenangkan penduduk sini bukan menyenangkan majlis ini tapi menyenangkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala fi kitabih Khasa'isil Ummah Al-Muhammadiyah Syarafu Salatil Jamaah, kemuliaan salat berjamaah.
Jadi kita sudah selesai minggu kemarin membahas daripada kemuliaan ibadah salat yang Allah berikan, yang Allah khususkan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ada di bab pembahasan tentang kemuliaan ya, untuk orang yang salat berjamaah. Jadi bukan kemuliaan untuk orang salat ya, untuk orang salat jamaah juga ada kemuliaan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya anna salatal jama'ati tazidu ala salatir rajul munfaridan bi 25 dhi'fa. Salat jamaah itu ya, melebihi daripada salat orang sendirian dengan 25 kali lipat. Nabi besar Muhammad SAW mengatakan salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Kata Nabi, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi mengatakan salat jamaah ya, itu lebih besar fadilahnya, lebih banyak pahalanya seperti orang 27 kali sholat. Jadi kita sholat isya sekali jamaah, ada orang 27 kali sholat, itu masih tidak bisa menandingi, kata ulama. Misalkan ada orang yang tidak sholat jamaah, oh yang di musola itu sholat jamaah, aku pengen nandingi pahala yang di musola. Ya, aku sholat isya 27 kali, itu tetap tidak sama. Jadi ini Nabi hanya menyebutkan perumpamaan, artinya jauh pahalanya lebih banyak, jauh fadilahnya lebih banyak untuk orang yang sholat berjamaah daripada orang yang sholat sendirian. Bukan artinya orang yang sholat sendirian 27 kali sholat isya sama dengan orang yang sholat sekali berjamaah, tidak. Walaupun dia sholat 100 kali sholat isya sendirian, tetap tidak bisa menyaingi sholat jamaah sekali. Kemuliaan yang sangat luar biasa dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ini luar biasa. Tambah lagi misalkan sholatnya di musola, di masjid. Ini fadilah sholat jamaah untuk di mana saja, di rumah, atau kita di pasar, atau kita di masjid, di musola, atau di madrasah. Cuman kalau di masjid dan di musola itu lebih lagi pahalanya. Kenapa? Karena kita mendapatkan pahala menghidupkan syiar daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah. Orang yang menghormati, yang meramaikan, yang ada andil di dalam menghidupkan syiar-syiar Allah, azan syiar Allah. Tidak boleh di satu tempat tidak ada azan. Nauzubillah min dzalik. Di satu tempat tidak ada azan, oh sudah, bahaya itu. Karena itu nanti di hari kiamat ya, atau ketika kiamat datang itu tidak ada azan sudah. Makanya kiamat datang. Tidak kata yang nolak bala. Tidak ada orang yang menyebutkan nama Allah di hari kiamat nanti. Oh semuanya kafir atau mukmin yang fasik, yang ahli maksiat, tidak pernah zikir sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah datang kiamat, dihancurkan muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghidupkan syiar Islam itu lebih lagi dapat pahalanya. Nah ini kita termasuk syiar Islam, majlis ilmu, majlis qasidah, majlis menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita hadir di sini, banyakkan niat kita. Jangan cuma ingin niat majlis taklim, niat juga menghidupkan syiar Islam, niat ngambil nasihat, niat mendengarkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi malam ini malam Jumat, alhamdulillah. Rutinan kita setiap di sini ini malam Jumat yang ada qasidahnya, yang ada maulidnya, yang mana ada perintah khusus dari Nabi besar Muhammad SAW di malam Jumat kita untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Kata Nabi, perbanyak kepadaku salawat di malam Jumat dan hari Jumat. Perintah khusus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tadi kita setengah jam kurang lebih nyebut terus nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wa minha, termasuk keutamaan yang ada di dalam salat berjamaah, maghfiratul dzunub. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Sayyidina Utsman, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a fa asbagha al-wudu thumma masya ila salatin maktubatin fa shallaha ma'al imam ghufira lahu dzambuh. Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang berwudu dan dia wudunya pakai isbal itu dilebihkan daripada batasan wajib. Misalkan batasan wajib di sini dilebihkan sampai segini nih. Misalkan rambut itu cukup
dengan 3 helai atau 5 helai rambut kita basuh, tidak, dibasuh semua sama dia, diusap semua. Kaki sampai atas mata kaki sampai betis dibasuh sama dia. Itu namanya isbal. Fadilahnya yang luar biasa itu. Nanti di hari kiamat cahayanya tambah berarti. Soalnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ditanya sama salah satu sahabat, ya Rasulullah, nanti di hari kiamat kan banyak orang tuh, dari Nabi Adam sampai akhir. Bagaimana kau tahu umatmu? Ini umat aku, ini bukan. Ini umat aku, ini bukan. Tahu dari mana? Kata Nabi, tahu dari atharil wudu, dari bekas wudu. Jadi bekas wudu kita nanti itu di hari kiamat terang. Bayangkan kalau orang yang sering wudu terus dilebihkan, kan kalau lebih tegang kan lebih afdal, berarti kejingaan. Oh ini wudunya berarti isbal, kejingaan di akhirat nanti. Jadi wudu perbanyak sampai sini, kaki sampai betis. Kenapa? Ya tadi, supaya cahayanya lebih banyak. Dan itu cara Nabi Muhammad SAW mengenali umat-umatnya. Kemudian thumma masya ila salatil maktubah, kemudian dia dari wudu, setelah dia wudunya dilebihkan, kemudian dia berjalan ke musalla atau ke masjid untuk salat, fa shallaha ma'al imam, dan dia salat bersama dengan imam, ghufira lahu dzambuh, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap langkah kita ini ke musalla itu dihitung pahala oleh Allah. Jangan dikira Allah itu pelit dalam pahala, jangan takut. Yang keluar dari rumahnya 10 meter, kalikan 10 meter itu berapa kali langkah. Setiap satu langkah pahala, setiap satu langkah dosa diampuni, setiap satu langkah derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak ngaso, kaget ngasonya memang. Yang namanya pahala itu tidak ngaso, duit baru ngaso. Kalau duit masuk ngaso gitu, banyak duit. Tapi kalau pahala tidak ngerasa, dan kita tidak terlalu butuh di dunia, bisa dengan pahala kita beli, misalkan nak beli HP, nak beli motor, tidak bisa dengan pahala. Kapan? Nanti, di hari yang mana kita sangat butuh dengan amal ibadah, di situ kita baru rasakan, oh alhamdulillah, aku selama puluhan tahun sholat di musholla Baitur Rahman, setiap langkah aku kali ke sehari 5 waktu. 5 waktu berapa langkah, berapa puluh langkah yang sudah kita langkahkan ke musholla untuk salat berjamaah. Itu semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik pergi. Makanya tapi disunnahkan perginya ambil jalan yang lebih jauh, begitu. Jadi misalkan yang jalannya agak muter disunnahkan. Kenapa? Ya lebih banyak pahalanya. Dan itulah yang diamalkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kalau mau ke tempat Jumat, lebih jauh langkahnya atau muter. Padahal rumah Nabi di samping masjid itulah, cuma muter. Pintu baliknya lain. Yang pulang lebih dekat tidak apa-apa. Tapi kalau pergi usahakan lebih jauh. Tidak usah nak muter jauh ni kan. Tidak usah jauh pula. Yang lebih jauh sedikit, jangan sama kalau bisa. Kalau bisa, ini kalau bisa. Yang mau lebih mendapatkan pahala lebih banyak silahkan dicoba. Kalau pergi ke musholla agak lebih jauh dikit. Maksud mana tahu dari mana. Jadi begitu. Setiap langkah kita ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan detik kita nunggu sholat sekarang ini, azan tadi 7:30 atau 7:30 kurang, itu kan kita nunggu sholat duduk. Bukan apa-apa duduk nunggu sholat, sekalian dengar ilmu. Itu setiap detiknya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang sholat. Jadi orang sholat di masjid di sana kita dapat double. Kenapa? Karena kita sebelum sholat kita nunggu sholat. Kata Nabi, orang yang nunggu sholat faka'annama fis shalah, maka seperti dia lagi sholat. Padahal nunggu duduk santai sambil nyengir sambil ngobrol. Dihitung sholat sama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pahala yang tidak kita rasakan sekarang, tapi nanti di akhirat kita sangat butuh dengan pahala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang mana di hari itu harta tidak ada manfaatnya kecuali kalau harta tadi kita jalankan di jalan Allah. Anak tidak ada manfaatnya kecuali kalau anak tadi kita arahkan ke jalan Allah, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi ketika kita salat berjamaah, maka salat kita atau dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Isra Mi'raj, lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Muhammad, tahu tidak kamu apa yang diributkan oleh orang langit di atas sana?" Apa ya Allah yang diributkan? Jadi diperebutkan oleh orang, atau afwan bukan orang, makhluk di atas
langit sana. Apa ya Allah? Qultu na'am fid darajat wal kaffarat wa naqlil aqdam ilal jamaat. Yang diributkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh penduduk langit sana adalah langkah kaki orang yang ingin menuju ke jamaah. Artinya makhluk-makhluk di atas sana cemburu. Cemburu kenapa? Cemburu dengan pahala yang Allah berikan kepada kita ketika kita melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Cemburu mereka. Kenapa? Luar biasa berarti pahala yang Allah berikan untuk kita. Jadi sekali lagi kalau kita sudah dengar ini faedah, kita sudah dengar ini keutamaan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kita sia-siakan. Jangan bosan. Terus jadikan ini mujahadah kita. Ulama-ulama dulu itu mujahadahnya sholat berjamaah 40 tahun. Ada yang mujahadahnya tidak pernah tinggal takbiratul ihram bareng imam. Bayangkan, bukan sholat jamaah, bukan sholat jamaah. Takbiratul ihram bareng imam artinya tidak pernah telat sholatnya. Itu selama puluhan tahun. 5 waktu. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ayah daripada Habib Hasan dan Salim Asy-Syatiri, itu beliau tidak menerima murid kalau muridnya tidak istiqomah takbiratul ihram bareng dengan imam. Artinya ketika qomat dia sudah di musola, ketika qomat dia sudah di shaf di belakang imam. Puluhan tahun, bayangkan. Bukan sholat jamaah tapi takbiratul ihram bareng itu mujahadah orang dulu. 40 tahun tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. 40 tahun sholatnya di shaf depan terus. 40 tahun ma'asyiral hadirin. Bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setengah tahun, 40 tahun. Itu baru mujahadah yang dianjurkan. Jangan mujahadah tuh pengen tak ada makan daging, sekarang tirakat-juga kan ada makan daging, tak ada makan yang bernyawa, tak ada makan nasi. Ada yang lebih afdal, ada yang lebih mulia, mujahadah yang sunnah dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Mujahadah pakai siwak, mujahadah salat berjamaah, mujahadah punya wudu terus juga mujahadah. Itu semua adalah mujahadah, adalah tirakat. Cuma tirakat yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas melakukan daripada sunnah apa yang dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.